warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Aulia Putri dari Fase F Guiratna. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sosiologi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial adalah kajian tentang perubahan, interaksi, dan proses yang terjadi dalam kelompok sosial. Kelompok sosial itu sendiri terdiri dari dua atau lebih individu yang berinteraksi dan berbagi tujuan atau kepentingan yang sama. Dinamika kelompok sosial mencakup cara-cara kelompok terbentuk, berkembang, serta bagaimana anggota kelompok saling berinteraksi dan mempengaruhi. Unsur-unsur dinamika kelompok sosial. Yang pertama itu ada pembentukan kelompok, yang kedua ada norma kelompok, yang ketiga ada peran dan status, yang keempat ada konflik dan kerjasama, dan yang kelima ada kohesi dan solidaritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok sosial. Ada ukuran kelompok. Kelompok yang lebih kecil cenderung lebih erat, sementara kelompok besar bisa memiliki lebih banyak konflik. Ada tujuan bersama. Kelompok dengan tujuan yang jelas dan dipahami bersama akan lebih stabil dan harmonis. Ada kepemimpinan. Pemimpin yang efektif bisa mempengaruhi dinamika dan arah kelompok. Ada proses dinamika kelompok sosial. Yang pertama itu ada forming. Forming itu adalah proses pembentukan kelompok di mana anggota baru mulai berkenalan dan menetapkan norma awal. Yang kedua itu ada storming. Storming adalah periode di mana perbedaan pendapat dan konflik mungkin muncul saat anggota mulai menyesuaikan diri dengan peran mereka. Yang ketiga itu ada norming. Norming adalah tahap di mana kelompok mulai menyusun aturan dan norma yang diterima bersama, serta membangun kohesi dan kerjasama. Yang keempat itu ada performing. Performing adalah ketika kelompok mulai berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dengan komunikasi dan kerjasama yang baik. Yang kelima itu ada outjourning. Jika kelompok telah mencapai tujuan mereka atau tidak lagi diperlukan, kelompok mungkin mengalami fase akhir atau pembubaran. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Apa itu pola hubungan antar kelompok masyarakat? Pola hubungan antar kelompok masyarakat adalah cara atau bentuk interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang pertama itu ada asimilasi. Asimilasi adalah pola di mana kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya, sosial, atau etnis untuk mengadopsi ciri-ciri budaya kelompok mayoritas sehingga perbedaan mereka semakin samar atau hilang. Yang kedua ada dominasi. Dominasi adalah pola hubungan antar kelompok yang situasi di mana satu kelompok memiliki kekuasaan, kontrol, atau pengaruh yang lebih besar atas kelompok lain. Yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme merupakan dominasi kelompok pendatang di mana pada pola hubungan tersebut ada suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang. Yang keempat ada integrasi. Integrasi yang berupaya suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dalam kelompok sehingga setiap orang dapat mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur dengan kebudayaan lain yang berbeda. Yang kelima ada pluralisme. Pluralisme adalah suatu pola hubungan dalam masyarakat memiliki banyak perbedaan. Namun, semua yang tergabung dalam kelompok tersebut mengakui adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pola hubungan antar kelompok memang sangat beragam dalam kehidupan dan memiliki ciri khas masing-masing. Namun, semua pola tersebut dapat membentuk hubungan antar kelompok masyarakat yang lebih baik dan tertata rapi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah organisasi atau kelompok yang dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik
publik atau keputusan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan mereka. Yang pertama itu ada kelompok anomik. Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau terbentuk seketika. Kelompok anomik itu tidak memiliki nilai dan norma yang mengatur, sehingga sering terjadi tumpah tindih dengan bentuk partisipasi politik non-konvensional, yaitu demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan politik. Yang kedua ada kelompok non-asosiasional. Kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju, tidak terorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer. Wujud kelompok non-asosiasional adalah kelompok keluarga, paguyuban suku, etnik, keturunan regional yang menyatakan kepentingan melalui individu, kepala keluarga, atau pemimpin agama. Yang ketiga ada kelompok asosiasional. Kelompok masyarakat yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Kelompok asosiasional memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga organisasi ini lebih efisien dalam memperjuangkan tujuannya. Contohnya itu seperti Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang keempat ada kelompok institusional. Kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, dan fungsi serta berbagai artikulator kepentingan. Kelompok institusional umumnya melekat dengan lembaga pemerintahan atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah. Contohnya itu seperti partai politik, koperasi bisnis, koperasi pegawai Republik Indonesia atau Dharma Wanita dan lain sebagainya. Karakteristik partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Partikularisme adalah karakteristik yang menunjukkan bahwa suatu kelompok fokus pada kepentingan tertentu atau segmen spesifik dari masyarakat. Ciri-ciri partikularisme itu yang pertama ada tujuan yang spesifik, yang kedua ada kepentingan terbatas, yang ketiga ada cenderung mementingkan diri sendiri. Contohnya itu seperti bisa ditemukan pada asosiasi industri tertentu yang hanya berfokus pada regulasi yang menguntungkan industri mereka tanpa memikirkan dampaknya terhadap sektor lain. Ada eksklusivisme. Eksklusivisme adalah karakteristik yang menggambarkan kecenderungan kelompok untuk membatasi keanggotaan atau akses ke kelompok tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-ciri eksklusivisme itu yang pertama ada keanggotaan yang terbatas, yang kedua ada perlindungan terhadap keanggotaan, yang ketiga ada isolasi dari kelompok lain, dan yang keempat ada hierarki dalam kelompok. Contoh eksklusivisme itu seperti klub sosial elit yang hanya menerima individu dari latar belakang ekonomi tertentu atau kelompok agama yang menetapkan syarat-syarat ketat untuk keanggotaan. Hubungan antara partikularisme dan eksklusivisme itu seringkali berjalan beriringan. Kelompok yang fokus pada kepentingan tertentu, partikularisme, biasanya juga bersifat eksklusif karena mereka ingin melindungi kepentingan mereka dari campur tangan pihak luar. Misalnya itu seperti serikat pekerja mungkin hanya menerima pekerja dari sektor tertentu dan berfokus hanya pada kesejahteraan anggota mereka tanpa memperhatikan pekerja dari sektor lain. Sekian dari penjelasan materi sosiologi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Bye-bye.